الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عرفي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan cabang Fatayat Kabupaten Tegal, yang kami hormati pimpinan anak cabang Fatayat Kecamatan Balapulang, dan yang kami sayangi seluruh sahabat Fatayat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Siti Rihayati, selaku perwakilan pimpinan anak cabang Fatayat Kecamatan Balapulang, akan mempersembahkan sebuah kultum dengan tema kesetaraan gender, yang mana pada kesempatan kali ini saya mengambil judul Peran Perempuan Generasi Milenial dalam Memajukan Nahdlatul Ulama. Sholawat serta salam tak lupa tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai kesetaraan gender bukanlah menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, melainkan menyetarakan antara keadilan, hak, dan penghormatan. Sejak awal, Islam telah menegaskan prinsip ini dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka Allah akan memberikan balasan kehidupan yang baik kepadanya. Dan Allah akan memberikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini telah menunjukkan bahwa di hadapan Allah, antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah amal, iman, dan ketakwaannya. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, mengenai persamaan hak, pada zaman jahiliyah dahulu belum ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal pembagian warisan. Perempuan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Namun, Islam datang membawa cahaya keadilan bagi perempuan dengan diturunkannya surat An-Nisa ayat 7. Yang mana laki-laki akan mendapatkan warisan dari peninggalan orang tuanya, dan perempuan pun akan mendapatkan bagian. Sahabat Fatayat yang berbahagia, sejak awal Islam telah menempatkan perempuan sebagai pilar peradaban. Salah satu contohnya adalah Sayyidah Khadijah, yang dikenal sebagai perempuan tangguh dalam ekonomi dan akhlak. Sayyidah Aisyah dikenal dengan ilmu dan kecerdasannya. Di Indonesia juga ada figur perempuan yang bisa kita jadikan sebagai tauladan. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Tidak hanya dikenal sebagai pahlawan emansipasi, beliau adalah salah satu santri dari Kiai Soleh Darat. Beliau mondok di salah satu pesantren di Semarang. Singkat cerita, suatu hari Raden Ajeng Kartini mengalami kesulitan dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga beliau mengusulkan kepada Kiai Soleh Darat untuk bagaimana jika Al-Quran ditafsirkan dalam bahasa Jawa agar bisa dipahami oleh umat. Lalu pertanyaan itu menggugah hati Kiai Soleh Darat, yang akhirnya beliau menuliskan Al-Quran dalam tafsir bahasa Jawa Pegon, yang sekarang lebih dikenal dengan Kitab
Faidur Rahman. Dari kisah Raden Ajeng Karti ini, kita sebagai perempuan dapat mencontoh apa yang telah beliau lakukan. Kita sebagai perempuan generasi milenial seharusnya bisa memperjuangkan dan melanjutkan apa yang beliau telah kerjakan dalam hal mencari ilmu di bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Hari ini, estafet perjuangan perempuan telah diwariskan kepada kita, apalagi sebagai perempuan generasi milenial Nahdlatul Ulama. Perempuan hidup di zaman yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang. Di era gempuran transformasi teknologi, sangat penting peran kita sebagai perempuan generasi milenial muda dalam meningkatkan kualitas perempuan Nahdlatul Ulama, karena kita sebagai agent of change. Sahabat Fatayat, zaman dahulu, pendidikan bagi perempuan tidaklah penting. Banyak yang beranggapan bahwa buat apa pendidikan tinggi yang ujung-ujungnya akan terjun ke dapur. Namun kini, paradigma itu telah berubah, yang mana perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam segala hal, baik itu dalam urusan rumah tangga, urusan karir, maupun bersosialisasi dengan masyarakat. Kita sebagai perempuan generasi milenial dibutuhkan kualitas dalam meningkatkan keilmuan, keimanan, sekaligus spiritual. Sahabat Fatayat dimanapun berada, mari jadikan diri kita bukan hanya sebagai penonton zaman, melainkan sebagai penggerak perubahan untuk kebaikan. Demikian saja kultum yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Di akhir saya ada pantun. Sego kupat jangan santen, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Burung nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.